Dalam hadis Sunan Imam Ahmad itu Rasul berkata, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'an bi'abdihi yawmal qiyamah. Fayaqulu as-siyamu ay Rabb, mana'tu at-ta'ama wa syahwati bil nahar fashaffi'ni. Wa yaqul Qur'anu ay Rabb, mana'tu an-nawma bil lail minhu fashaffi'ni. Faqala fayushaffa'an, atau kama qala hadis sahih. Kata Rasulullah SAW, ibadah saum yang kita lakukan itu, ya, dan bacaan Quran yang kita kerjakan itu akan memberikan syafaat kepada yang melakukannya pada hari kiamat nanti. Oh, ini informasi bagus nih Pak. Ini rezeki buat kita, ya, rezeki. Hadis itu rezeki Pak. Kan informasi yang berguna. Untuk siapa? Untuk kepentingan kita. Ya. Lalu kata Rasulullah SAW, wa yaqul siyam, ibadah som yang kita kerjakan itu berkata, nih, ternyata som kita itu ngomong sama Allah. Ya. Oh, gimana ngomongin puasa? Ya, hadis ceritanya begitu. Ini kan di akhirat nanti. Ya. Ibadah som kita kerjakan itu berbicara kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, ya, sesungguhnya kami ibadah som telah menghambat, ya, mencegah hambamu itu untuk makan minum serta menyalurkan hasrat syahwatnya di siang hari. Kata puasa, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Saum yang kita kerjakan itu minta kepada Allah agar dia diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada hamba yang melakukannya tadi. Benar, teruskan. Wayaqul Quran. Nah, kemudian bacaan Quran itu berkata juga, bacaan Quran tadarus kita tuh, ya, yang subuh-subuh kita ngaji tuh, itu beruntung sekali Pak. Nah, beruntung sekali kita punya kesempatan ngaji subuh bareng-bareng tuh, wah luar biasa tuh Pak. Wa yaqul Quran ay Rabb, mana'tu nauma bilail minhu. Kami bacaan Quran telah mencegah dia untuk tidur malam, ya, untuk baca Quran. Fasyafi'ni, beriku kesempatan untuk memberikan syafaat kepadanya. Coba tuh, bacaan Quran kita minta kepada Allah agar dia diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada kita yang baca Quran, ya, dengan baik. Wa qala Allah berkata, fasyafi'an, aku izinkan kepadamu untuk memberikan syafaat kepadanya. Masya Allah Pak. Ini Pak, kita ngandelin amal ibadah kita Pak untuk masuk surga berat Pak. Gak cukup. Ngandelin ilmu yang ada pada kita, ngandel ibadah yang punya kita kerjakan ini dari kecil sampai dewasa nih, bahkan sampai mati nanti itu gak cukup untuk mendapatkan surga. Gak cukup. Kita ada banyak hadis lagi cerita tentang itu, tentang tidak cukupnya amalan kita untuk mendapatkan tiket surga tuh. Salah satu di antara yang bisa membantu kita untuk masuk surga itu apa? Syafaat. Terutama dari Rasulullah SAW, dari ibadah kita, orang-orang baik sekitar kita. Pak, orang-orang baik sekitar kita ini bisa memberikan syafaat kepada kita. Mereka itu baik-baiklah dengan teman-teman, jangan cuek. Mereka berguna nanti untuk berikan syafaat di samping Rasulullah, di samping ulama, sahabat, tuh, kiai, ustadz, bisa memberikan syafaat. Baiklah dengan mereka, yang bisa membantu mereka. Terakhir yang bisa bantu itu apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Penutup tuh Pak.
penutup rahmat Allah. Jadi kesempatan kita untuk menjelang Ramadan nanti, ya, saum sudah pasti, ya, itu menjadi modal kita. Yang kedua, tadarus Al-Quran, baca Quran nih Pak. Ya. Para ulama dulu tuh selama Ramadan ini stop ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, seperti Sufyan Ats-Tsauri, dihentikan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya itu khusus untuk baca Quran. Ya. Imam Al-Aswad setiap 2 hari dia hatam Quran 1 kali. Setiap 2 hari hatam Quran 1 kali. Imam Al-Aswad. Imam Al-Qatadah setiap 3 hari dia hatam Quran 1 kali. Setiap 3 hari hatam Quran. Ya. Utsman bin Affan setiap 1 hari dia hatam Quran. 1 hari dia hatamkan. Bisa nggak? Para sahabat sudah mempraktikkan ini. Oh, nggak bisa, berat. Ya mungkin cara berbacanya saja berbeda. Karena orang Arab udah cepat kan, gitu ya. Udah kayak baca novel aja, kan baca koran berat gitu ya. Utsman bin Affan 1 hari dia hatam Quran. Imam Hanafi Pak, setiap kali sholat hatam Quran. Bayangkan Pak, setiap kali sholat dia hatamkan Quran. Ini orang-orang yang jadi teladan kita semua. Kenapa kita nggak niru mereka? Imam Asy-Syafi'i ini Pak, yang imamnya kita ini banyak orang Melayu nih ya, harus hafal. Kalau kita pengen jadi pengikut Imam Syafi'i, ikuti teladannya. Apa diantaranya? Khatmul Quran tuh, hatam Quran tuh. Berapa kali dalam 1 Ramadan itu? 60 kali Pak. Ya. Jadi satu itu 2 kali hatam Quran dia. Kebayang nggak gimana cara menghafalnya, membacanya itu ya? Ya kalau kita baca novel, baca Quran, baca buku kan cepat Pak. Orang-orang Arab cepat juga. Memang kita tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Tapi setidaknya kalau 1 Ramadan ini kita hafal Quran, hatam Quran selama Ramadan ini, 1 hari 1 juz, 1 juz, selesai 30 hari. Itu jadi modal tiket kita untuk mendapatkan syafaat dari Quran, untuk masuk surga. Pak, Amr bin Qais itu pedagang hebat Pak, terkenal. Sama seperti dengan Zubair Al-Yumani, juga pemilik toko pakaian ya. Setiap Ramadan dia stop Pak, tokonya tutup semua, fokus. Dia kumpul di masjid, dia undang teman-temannya, karyawannya itu semua, grupnya, dia belikan Quran, baca Quran khusus. Baca Quran. Kenapa? Karena inilah momen terbaik buat kita di mana Allah mengobrol pahala, mengobrol ampunan. Untuk mendapatkan ampunan di hari setelah Ramadan susah Pak. Ya. Tapi kalau kita Ramadan semuanya diberikan, tidak ada batasan. Bukan sekali, bukan 10 kali, bukan 7 kali, tidak ada batas. Berapapun Allah berikan tuh Pak, saking royalnya. Jadi 11 bulan kita ada aktivitas tuh, sibuk dengan urusan bisnis, kantor, ya, seluruh macam-macam kegiatan tuh. Selama Ramadan kurangi itu, fokus. Kalau tahu misal 11 bulan itu kita banyak keliru, salah, dosa, sebulan ini kita fokus membersihkan diri kita. Ya. Bisa baca Quran, bisa berdoa, tuh, bisa sholat malam, bisa intikaf, bisa sedekah, bisa berbagi makanan bagi orang yang berpuasa. Itu 6 amalan yang disunahkan untuk dikerjakan pada setiap bulan Ramadan. Apa aja? 1 baca Quran, 2 berdoa, 3 sholat malam, 4 intikaf, 5 sedekah, 6 memberi makan kepada orang yang berpuasa. Mudah-mudahan ini semua bisa jadi ilmu bagi kita semua, agar Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik buat kita semua. Amin.